Halo, Sagittarius, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading energi kamu di bulan Maret. Kita akan lihat untuk karir, keuangan, dan juga asmara kamu. Tapi ingat, ini adalah general ya, tidak akan resonate buat kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Sagittarius ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya ya, dan buang yang negatif. Kalau tidak resonate berarti bukan buat kamu. Jadi bijaksanalah dalam menyikapi, oke? Um, Tidak lupa aku ingatkan ya, kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, kalian pakai handfree ya, atau earphone saat mendengarkan. Kalau masih tidak kedengaran juga, abaikan aja, lewati aja ya, nggak usah didengar, nggak usah ditonton. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu. Oke, kita akan lihat untuk karir, keuangan Sagittarius di bulan Maret. Oke, di sini ada Eight of Wands. Untuk kamu yang sedang mencari pekerjaan ya, di sini aku rasa ada peluang bagus buat kamu ya. Di bulan Maret ini kalau kamu ingin mencari pekerjaan ya, tapi kamu ya harus ini ya. Aku ngeliatnya sih kamu harus keluar gitu ya. Keluar dari lingkungan kamu saat ini gitu. Jadi kamu mencarinya kayak di luar gitu. Bisa kayak keluar kota gitu loh istilahnya. Kita lihat untuk yang punya masalah keuangan di sini sepertinya akan membaik ya. Di sini ada the world, tuh kan. Untuk beberapa di sini juga aku ngelihatnya ada kesuksesan ya. Ada kesuksesan di bidang karir. Jadi untuk sesuatu hal yang mungkin sebelumnya kamu sudah mengerjakan gitu ya, mengerjakan karir kamu, ingin mencapai goal kamu atau tujuan kamu. Nah, di sini aku ngeliat ada keberhasilan gitu ya, ada keberhasilan atau sukses lah ya di karir. Dan yang seperti aku bilang tadi, untuk yang punya masalah keuangan di sini akan membaik gitu. Jadi keuangan baik ya, stabil gitu, ada pergerakan gitu ya ke arah yang jauh lebih baik seperti itu. Dan untuk beberapa di sini aku lihatnya memang uh, untuk kamu yang mencari pekerjaan ya, ini ada peluang bagus ya, tapi kamu harus keluar gitu ya di lingkungan kamu saat ini gitu, kayak bisa keluar kota, keluar pulau, pokoknya keluar daerah ya, di daerah kamu gitu. Oke, kita lihat lagi karir, keuangan Sagittarius. Two of Pentacles, ya, ada keseimbangan ya, ada keseimbangan di sini. Finansial kamu bagus, tapi kamu juga harus perhatikan ya keluar masuknya keuangan kamu gitu. Jadi jangan keluar uang tapi pemasukan kamu nggak lihat, jadi kayak nggak seimbang gitu loh ya, banyak pengeluaran daripada pemasukan. Jadi di sini kamu harus bisa melihat keluar masuknya keuangan kamu gitu ya, dinilai kembali gitu loh istilahnya. Jangan karena keuangan kamu baru stabil gitu ya, kamu kayak nggak perhitungan istilahnya kayak gitu ya. Jadi hati-hati di situ ya, buat pertimbangan kembali kalau ingin beli apa gitu ya. Penting nggak sih gitu istilahnya ya, karena keuangan kamu kan baru membaik gitu ya, jadi kamu harus lebih perhatikan keluar masuknya seperti itu. Dan kita lihat untuk yang asmara ya, asmara Sagittarius single di bulan Maret. Untuk beberapa, jika kamu merencanakan ya keluar kerja ke luar negeri gitu, aku rasa akan ada jalan ya untuk ke sana. Jadi jangan ragu ya untuk mencapai impian kamu, istilahnya seperti itu, atau cita-cita kamu gitu. Kita lihat untuk yang single asmara karir, asmara Sagittarius single. Knight of Swords. Kemudian kita lihat Nine of Pentacles, Knight of Pentacles, dan di sini kita punya Ace of Cups. Oke. Ace of Cups di bottomnya kamu. Kita lihat dari oracle-nya. Sagittarius single di bulan Maret.
Oh, wedding tuh kan. Hmm, wedding. Aku lihat di sini sepertinya em, ada seseorang ya yang akan datang di sini yang mungkin kayak nawarin kamu komitmen gitu ya, kayak pernikahan gitu. Di sini ada wedding ya. Jadi tawaran ya di sini, tawaran hubungan yang ke arah jauh lebih baik gitu. Jadi gini, mungkin selama ini kamu sudah invest ya terlalu banyak. Invest di sini maksudnya mungkin kamu kayak memperbaiki diri kamu gitu ya, menunggu orang yang tepat, kamu dengan sabar gitu, atau kamu memang sudah menunggu seseorang di sini selama ini gitu. Ya, menunggu seseorang dan kamu kayaknya ngarep banget orang ini untuk datang gitu ya. Bisa saja orang ini meninggalkan kamu gitu ya, atau tiba-tiba aja dia pergi, atau kalian gak ada komunikasi, atau kamu yang meninggalkan dia gitu istilahnya ya. Dan di sini aku ngeliat orang ini kayaknya cukup lama ya berpikir. Mungkin untuk sebelumnya dia ninggalin kamu itu karena belum yakin atau belum pasti tentang dirinya. Tapi kalau ditanya perasaan, aku lihat orang ini ada perasaan ke kamu, tapi kayak orangnya cukup tertutup gitu ya. Orangnya agak pasif juga gitu. Ya, jadi dia perlu menunggu waktu yang tepat gitu ya, atau berpikir cukup lama gitu ya. Selama ini mungkin dia sering stalking kamu gitu ya, cari kabarnya kamu, cari tahu kamu gitu. Jadi kalaupun kamu nggak ada komunikasi dengan seseorang ini, tidak berarti dia udah pergi langsung pergi, itu enggak ya. Kayaknya dia masih sering kepoin tentang kamu juga gitu. Dan dia berpikir cukup lama di sini. Ya, jadi kamu dan dia kayak ada masa jeda gitu loh. Aku ngeliat ada energi dia untuk datang di sini ya. Kalau dulu sebelumnya mungkin dia belum yakin ya, masih orangnya kayak di pikiran kamu mungkin seolah-olah dia itu kayak nggak bertanggung jawab gitu ya, masih kekanak-kanakan, tiba-tiba ngeghosting kamu, atau memang kalian bertengkar dan dia lebih memilih mundur, menghindar gitu istilahnya, atau tiba-tiba aja karena pertengkaran dia memilih mutusin kamu, istilahnya seperti itu ya. Nah, ini ada energi kedatangan orang ini ya. Dan dia ini menawarkan komitmen gitu, menawarkan komitmen. Jadi mungkin dia akan ngajakin kamu merit gitu ya, ada wedding di sini, kayak dia ngasih kamu komitmen gitu. Mungkin sebelumnya dia kayak lagi mencari gitu ya, cari yang tepat buat dia, makanya orangnya agak agak apa ya, kayak belum yakin gitu ya, kayak masih menilai dulu gitu, uh, mencari dulu gitu, seperti siapa gitu ya orang yang tepat untuk dia, yang dia kasih komitmen gitu istilahnya. Oke. Ya, ternyata setelah ada masa jeda ya dengan kamu, dia pikir-pikir-pikir, mungkin juga cukup lama di sini ya. Ternyata perasaan dia ke kamu mungkin nggak berubah gitu ya. Ada Ace of Cup di sini, jadi kayak ada cinta yang semakin hari tuh kayak semakin tumbuh gitu ya, semakin besar gitu ya. Karena aku lihat di sini ada Five of Cup juga ya, seperti ada satu penyesalan gitu loh, merasa kehilangan. Jadi bisa kemungkinan ini adalah orang lama ya, orang lama yang datang kembali ke kamu gitu. Tapi ingat ya, ini bisa vice versa, bisa kamu yang meninggalkan orang ini dan ingin kembali, kemudian ngajakin orang ini nikah gitu istilahnya. Tapi bisa memang energi seseorang ini yang selama ini kamu tunggu, kamu pikirkan gitu ya. Oke. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn, kemudian Gemini, Libra, Aquarius ya. Tapi ini bisa hanya energi saja ya. Kalaupun ada zodiak yang tidak tersebut pun bisa masuk. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, oke? Jadi kalau kamu saat ini uh,
sering stres ya mikirin orang ini, nggak ada kepastian gitu ya, mau move on nggak bisa, kok kayaknya kamu masih apa ya, kepikiran terus, keingat terus gitu ya, dan menunggu orang ini untuk datang lagi ya. Jadi hasil dari perjuangan kamu ya. Di sini perjuangan di sini bukan perjuangan yang gimana ya, tapi energi kamu yang sabar menunggu dia gitu istilahnya ya. Karena kamu juga mungkin mutusin untuk nunggu dia gitu loh, karena move on juga kamu sulit mungkin ya gitu. Jadi kamu kayak masih stay sendiri gitu ya, nggak dengan siapa-siapa, karena kan ini untuk single ya, seperti itu. Oke, kita lihat untuk yang jadi orang yang kamu pikirkan ini akan kembali ya. Tetap optimis untuk hubungan percintaan kamu. Terlepas dia orang masa lalu ataupun orang baru, yang jelas di sini aku lihat akan ada energi seseorang yang mendekati kamu ya, dan dia ini akan menawarkan komitmen dengan kamu. Yang seperti aku bilang tadi, ada wedding ya, ada tawaran ya, indikasi ke sana gitu ya, ke arah yang lebih serius gitu ya, kayak entah ngajakin kamu tunangan dulu atau memang langsung menikah gitu. Kita lihat untuk yang berpasangan di sini. Untuk berpasangan, Sagittarius berpasangan di bulan Maret, please universe clarify. Sagittarius berpasangan. Oke, satu lagi. Oke, thank you. Di sini ada Knight of Pentacles di bottomnya. Aku ngeliat seperti kelanjutan ya. Di sini ada Nine of Pentacles, kemudian Six of Pentacles, kemudian ada The Justice. Coba kita lihat. Karena di sini tadi ada Knight of Pentacles ya. Jadi seperti kayaknya sih ada indikasi kelanjutan ya dari yang single tadi. Tapi coba kita lihat dulu di oracle-nya. Di sini first clarify untuk Sagittarius berpasangan di sini. Oke, express your love. Oke. Di sini ada Knight of Pentacles ya. Ya. Ya, ini kayaknya kelanjutan yang single tadi ya, karena di sini ada Nine of Pentacles. Bisa saja ingat ya, bisa vice versa gitu. Kamu tuh kayak masih stay single gitu ya, karena kamu yang seperti aku bilang tadi, mungkin kamu ingin move on tapi nggak bisa, jadi kamu lebih stay single nunggu seseorang ini balik gitu ya, katakanlah seperti itu. Dan aku lihat memang ada energi pasangan kamu kembali ya di sini. Cuman agak lambat gitu ya, seperti dia ingin menebus kesalahan dia ya. Ada Six of Pentacles di sini. Dia ngerasa kayak hubungannya dengan kamu tuh ngerasa seimbang gitu ya, ngerasa balance, kayak cocok gitu loh istilahnya. Mungkin setelah berpisah dengan kamu dia baru kerasa ya. Cuman orangnya memang pasif gitu ya. Agak sulit gitu ya untuk mengekspresikan perasaan cintanya, itu agak sulit gitu. Tapi kamu bisa pasangan kamu ya, ingat, bisa vice versa. Dan dia ini kayaknya lebih ke bukan ke kata-kata, tapi kayak ke perbuatan gitu. Seperti mungkin dia akan ngasih kamu sesuatu gitu ya, kayak ngasih kamu hadiah atau apa gitu ya, yang wujudnya tuh materi gitu, misalkan seperti itu. Atau dia kayak ngasih kamu, misalkan kamu butuh uang atau apa, itu kamu ngomong gitu, dia ngasih gitu, istilahnya seperti itu gitu. Karena orang ini bukan orang yang
apa ya, terlihat cuek sih ya, terlihat cuek tapi sebenarnya perhatian banget gitu loh ya. eh, Mungkin kayak bisa dibilang ego juga, gengsi juga, tapi ada juga malu gitu ya, gitu. Dan justice di sini aku ngeliat ingin adanya apa ya, ingin memberikan satu keadilan gitu ya. Mungkin dia memang benar ya, dia seperti sebelumnya mungkin dia ngeghosting kamu, lari dari kamu gitu istilahnya ya. Kalian bertengkar, tiba-tiba aja dia lari gitu ya, nggak ada kabar ya, nggak mau ngehubungin kamu atau gimana gitu, karena sifatnya ya mungkin cepet apa ya, terlalu cepat mengambil keputusan gitu ya, dia mengambil keputusan dengan terburu-buru gitu ya, karena mungkin juga orangnya belum ini ya, belum, mungkin belum sadar kamu berarti buat dia gitu. Jadi kayak masih ada pikiran-pikiran mungkin dia ingin cari yang lain yang lebih baik seperti itu ya, tapi ternyata setelah berpisah dia nggak bisa gitu yang lupain kamu. Dan justice ini juga energi karma ya, jadi dia yang ninggalin, siapa yang ninggalin dia yang ingin kembali gitu. Kalau di posisinya dia ya memang dia di sini yang ingin kembali gitu ya, memberikan suatu keadilan. Dan mungkin juga terasa adil buat kamu, yang seperti bilang tadi dia juga ingin meminta maaf di sini dan menebus kesalahannya ya, tapi dia masih butuh meyakinkan dirinya dulu gitu ya. Dan mungkin dia juga ada masalah di finansial ya, sehingga dia lebih fokus ke finansialnya dulu gitu. Setelah dia siap, um, setelah dia yakin, baru dia akan datang di sini, express your love ya, untuk mengekspresikan cintanya ke kamu ya, dengan ya itu ya, mungkin dengan menawarkan komitmen yang ngajakin kamu merit, menikah gitu ya. Dan pokoknya orang ini ingin apa ya, membuktikan ke kamu gitu loh, membuktikan ke kamu bahwa dia ini serius sama kamu gitu, ingin hubungannya bertumbuh ya dengan kamu. Jadi kayak ingin hubungannya tuh baik lagi dan jauh lebih baik gitu istilahnya ya. Dia ingin memberikan apa ya, perhatiannya lagi gitu, kayak memberikan kenyamanan ke kamu dari segi finansial juga gitu ya, apabila kalian benar-benar bersama gitu istilahnya, kayak merit gitu ya. Karena justice ini juga mungkin kayak hubungan yang ke arah serius gitu ya, seperti legalitas gitu ya. Karena di sini juga ada Knight of Pentacles, jadi kayak nawarin hubungan yang berkomitmen gitu, seperti menikah gitu ya. Aku ngelihatnya memang dia energi sebelumnya orangnya labil gitu ya, orangnya labil, kayak masih, mungkin masih ya itu, belum, kayak masih mencari gitu ya, mencari yang cocok, yang tepat buat dia gitu. Oke. Tapi kalau ini energi kamu ya, energi kamu ya, karena di sini ada express your love ya, kamu harus lebih memberikan perhatian ya ke pasangan kamu kalau hubungan kamu saat ini lagi dingin gitu ya, kayak nggak ada pergerakan, kayak mandek gitu istilahnya. Karena apa ya, pasangan kamu di sini yang lebih memberikan perhatian gitu ya, pasangan kamu yang lebih memberikan perhatiannya ke kamu, sedangkan kamu terlihat pasif gitu, cuek gitu ya, kayak nggak peduli. Itu kan ngerasa nggak adil ya buat pasangan kamu seperti itu, sehingga mungkin pasangan kamu juga kayaknya karena terlalu nggak balance ya bagi dia, mungkin dia juga melakukan hal yang sama dengan kamu gitu ya. Dan disitulah mungkin kamu kerasa ya, kamu kerasa kalau dia ngediemin kamu, nggak ngomong ke kamu gitu istilahnya. Kalau ini yang tidak ada masa jeda ya, jedanya, tapi kalian masih sama gitu istilahnya, cuman hubungan agak dingin. Nah itu kamu yang harus mengekspresikan perasaan cinta kamu gitu ya, biar hubungan kamu terasa seimbang, balance lagi gitu ya. Jadi kan ngerasa adil gitu ya untuk dua-duanya, nggak hanya salah satu yang menunjukkan tapi salah satunya enggak gitu lah ya, kayak lebih egois gitu ya. Kamu ya jangan egois gitu ya dengan pasangan gitu, karena kalau enggak kedepannya ada justice di sini ya, kedepannya mungkin
eh, bisa saja ada situasi yang nggak apa ya, nggak diinginkan gitu ya. Nggak diinginkan di sini ya kayak jadinya kayak ragu-ragu gitu loh ya, pasangan kamu ragu-ragu untuk memberikan komitmen ke kamu gitu, karena dia ngerasa kan nggak ada effort di kamunya gitu, dia yang lebih banyak memberi gitu dan kamu menerima, lebih banyak menerima, dia yang lebih banyak memberi gitu kan, nggak adil gitu, nggak balance ya, seperti itu. Jadi kedepannya kalau kamu nggak merubah sikap kamu di sini, aku ngerasa kayak hubungan kamu dengan pasangan juga nggak ada eh, perkembangan gitu ya ke arah yang lebih baik, di sini justru mandek gitu, bahkan bisa-bisa juga putus gitu. Dia kayak apa ya, kayak ngerasa ragu gitu loh dengan kamu gitu loh, untuk memberikan satu komitmen itu agak ragu gitu loh istilahnya ya, karena Knight of Pentacles di sini hubungan yang mandek ya, stuck gitu, nggak kemana-mana. Mungkin pasangan kamu ini masih berpikir gitu ya untuk membawa hubungan ke arah yang lebih serius jangka panjang gitu, karena ya itu, dia ingin melihat dulu gitu, dia butuh yakin dulu gitu dengan dirinya gitu ya. Makanya kamu juga gitu, agar dia bisa yakin dengan kamu ya kamu harus menunjukkan juga gitu loh, ekspresi kamu, perasaan kamu, cinta kamu gitu. Jangan pasif, jangan egois gitu ya, mau diperhatikan tapi nggak mau memperhatikan pasangan gitu, itu kan nggak adil gitu. Harus, hubungan itu kan harus balance gitu ya. Oke. Untuk zodiak di sini aku ngelihatnya ada Taurus, Virgo, Capricorn, kemudian ada Libra ya. Tapi ini bisa hanya energi saja, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau nggak resonate ya bukan berarti bukan energi kamu ya, dan ingat ya bisa vice versa. Oke, sekian dulu bacaannya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf ya, ada salah kata juga mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya aja gitu, yang bisa kalian pahami. Oke, terima kasih ya, sampai jumpa.